Shalom adik-adik, senang bisa menyapa kalian lagi dalam ibadah sekolah minggu online pagi ini. Pasti kalian sudah pada mandi, berpakaian rapi, dan siap mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi tunggu sebentar, yuk siapkan hati kita, minta penyertaannya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Selamat pagi Bapakku yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pagi ini. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu, beri kami hikmat, pengertian, dan berkati pikiran dan hati kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Terima kasih Tuhanku, berkati orang tua kami, kakak, adik, dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kak ini mau tanya, pernahkah kalian mengalami keadaan di mana kalian merasa khawatir dan sangat ketakutan sekali? Seperti yang dialami oleh teman kita Nita. Malam itu Nita sedang asik bermain di ruang tengah. Tiba-tiba di luar hujan dan angin kencang sekali. Sesekali suara petir yang keras terdengar dan tiba-tiba mati lampu dan seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Nita jadi takut dan panik sekali. Tapi seketika Nita ingat cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut yang diceritakan dalam Markus 4 ayat 35-41. Kalian boleh buka Alkitab kalian dulu dan Kak Eni tunggu. Nah, Kak Eni ulangi lagi ya. Markus 4 ayat 35-41 tentang Yesus meredakan angin ribut. Nanti kalian boleh baca, tapi sekarang Kak Eni lanjutkan lagi ya. Ketakutan dan kepanikan Nita dialami juga oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berada di perahu bersama Tuhan Yesus. Diceritakan di situ dalam Markus tersebut, setelah seharian mengajar banyak orang dan hari mulai petang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau dengan naik perahu. Lalu naiklah mereka ke perahu beserta beberapa perahu lainnya. Dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba datang angin kencang sampai gelombang laut membawa air masuk ke perahu mereka. Murid-murid sangat ketakutan sekali. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, Tuhan, tolong, kita akan tenggelam. Apakah Engkau tidak peduli pada kami?" Lalu Tuhan Yesus bangun dan menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam dan tenanglah." Seketika itu juga angin menjadi reda dan danau pun menjadi tenang. Wow, luar biasa ya. Itulah salah satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita semua pasti pernah merasa takut, khawatir, atau panik seperti yang dialami oleh Nita maupun murid-murid Tuhan Yesus. Apakah kalian masih takut di tempat gelap? Atau takut sendirian di rumah? Atau takut-takut yang lain? Yuk, sekarang kita semua harus ingat dan percaya bahwa Tuhan ada buat kalian dan buat kita semua. Mungkin pertolongan Tuhan tidak langsung bisa kita lihat atau kita rasakan, tapi percayalah, Tuhan pasti menolong dan menjaga kalian. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita seperti orang tua kita, kakak, adik, teman, atau orang lain. Belajarlah berdoa jika kalian merasa takut atau cemas. Minta penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan selalu menyertai dan menjaga kalian. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kalian. Amin. Nah adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah tersampaikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang telah menguatkan kami. Tuhan, jika kami masih ada yang merasa takut, mungkin takut gelap, takut di rumah sendiri, atau takut-takut yang lain, kiranya Tuhan beri roh keberanian kepada kami, supaya hati dan pikiran kami merasa tenang dan aman,
Terima kasih Tuhanku, sebentar kami mau sudahi ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, orang tua kami, kakak, adik, dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya adik-adik, pagi ini Kak Eni punya ayat hafalan buat kalian. Nanti dibaca dan dihafalkan ya. Dan kalau bisa, minta tolong orang tua kalian untuk membantu menghafalkan ayat berikut. Amsal 3 ayat 26. Kak Eni ulangi lagi ya. Amsal 3 ayat 26 yang bunyinya, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Diulangi lagi ya. Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Selamat menghafalkan, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali dan Tuhan memberkati. Shalom.